akan mempresentasikan bab 10 modul ERP keuangan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bab 10 yaitu modul ERP keuangan dan SDM. Modul ERP, paket sistem ERP biasanya terdiri atas sekumpulan modul-modul untuk berbagai fungsi dan proses dalam perusahaan. Setiap perusahaan komersil baik yang produksi barang atau jasa memiliki alur proses bisnis yang kontinu, mulai dari peminatan konsumen, pembuatan produk, penjualan, penagihan, dan layanan penjualan. Nah, di sini ada alur proses bisnis dari sales, marketing, engineering, production, delivery, finance, customer support. Kemudian value chain and modul ERP. Ini modul ERP inventory management, engineering, production, delivery, finance, sales, marketing, customer. Kemudian ini merupakan fungsi utama. Dan fungsi pendukungnya adalah ini, General Finance, Quality Management, Human Resource Management, Asset Management. Berdasarkan sistem fungsional, ada dua modul, yaitu modul OLAP, Online Analytic Processing, dan modul OLTP, atau Online Transaction Processing. Modul OLAP atau OLAP, Online Analytic Processing, model ini memiliki fungsi sebagai penyaji data dan informasi analitik. Data dan informasi tersebut dapat disampaikan kepada para pengambil keputusan menggunakan modul ini. Modul OLTP atau Online Transaction Processing. Modul ini berfungsi menangani setiap proses pemasukan input, proses pengubahan, dan proses penghapusan data yang telah terekam pada satu tabel yang memiliki keterkaitan satu sama lain dalam satu bisnis database. Modul standar yang terdapat pada sistem ERP, yaitu keuangan. Keuangan terdiri dari penjualan dan distribusi, produksi, kemudian sumber daya manusia, meliputi pemilihan sarana produksi, plant maintenance, manajemen material, dan manajemen kualitas. Keuangan akuntansi terdiri dari akuntansi keuangan, controlling, investment management, treasury, dan enterprise controlling. Akuntansi keuangan yaitu menyediakan kendali atas seluruh perusahaan dan integritas informasi keuangan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan. Beberapa fitur penting akuntansi keuangan, penelusuran transaksi dari hulu ke hilir, dari laporan hingga transaksi awal, perhitungan total hingga rincian, integrasi, sentralisasi, dan fleksibilitas atas pengendalian keuangan perusahaan, dukungan mata uang, bahasa, dan lain-lain. Kesesuaian dengan standar akuntansi internasional. Modul-modul umum yang berada pada kelompok subsistem akuntansi dan keuangan, yaitu General Ledger, Account Receivable, dan Account Payable, Asset Accounting, Legal Consolidation. Dukung General Ledger yaitu dukungan strukturasi atau alokasi atau penggunaan biaya dan transaksi keuangan berdasarkan kelompok tertentu. Otomatisasi dan distribusi aplikasi sehingga semua perubahan dan pembaruan data dapat otomatis. Kostumisasi pelaporan keuangan yang dokumennya dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan keuangan. Account receivable dan payable. Transaksi ini terintegrasi dengan data pada GL atau General Ledger dan area bagian penjualan dan distribusi. Transaksi AR atau AP secara otomatis dijalankan setiap terjadi transaksi akuntansi yang berhubungan dengan modul lain meliputi integrasi internet, manajemen doc, dan ED. Kemudian aset accounting.
Asset accounting. Untuk mengelola kekayaan tetap atau fixed asset, berperan sebagai sub-ledger dan general ledger dan menyediakan transaksi rinci yang berhubungan dengan aset. Dukungan terhadap siklus hidup aset, mulai dari akuisisi sampai tidak terpakai lagi. Kemudian legal consolidation. Pernyataan keuangan harus terintegrasi secara efektif dengan data operasional setiap individu pada perusahaan. Erat hubungan dengan akuntansi keuangan dan transfer data langsung dari pernyataan individu ke dalam laporan konsolidasi. Dia menyajikan data dari berbagai sudut pandang. Masing-masing sudut pandang dapat dijadikan bahan pembuatan laporan sesuai aspek hukum dan bisnis. Nah, ini akuntansi keuangan meliputi pertama, general ledger, deskripsi, jurnal umum, berfungsi untuk mencatat semua transaksi di perusahaan. Kedua, ada account receivable dan account payable. AR, account receivable itu piutang, dan account payable itu hutang. Mengolah transaksi bisnis, perusahaan, dan mitra. Integrasi dengan modul general ledger dan semua modul yang berhubungan dengan keuangan. Nah, yang ketiga ada asset accounting, mengelola kekayaan aset tetap sebagai sub-ledger dan general ledger. Informasi rinci transaksi berhubungan dengan aset. Legal consolidation, mungkin transfer data langsung dari penyataan secara individu ke laporan konsolidasi otomatis. Kemudian controlling, menyediakan dukungan fungsi-fungsi biaya internal yang efektif, menyediakan informasi umum yang digunakan dalam proses kendali keuangan, mendukung pembuatan laporan-laporan controlling. Modul-modul yang umum pada controlling. Pertama ada overhead cost controlling, mengontrol peningkatan biaya tidak langsung overhead yang biasanya diarahkan ke produk tertentu. Kemudian cost center accounting, menganalisis adanya overhead pada organisasi, sistem menyediakan fasilitas pengalokasian dan penelusuran penetapan biaya. Kemudian ada overhead order, pengumpulan dan menganalisis biaya berdasarkan ukuran individu internal. Kemudian ada produk cost controlling, menentukan biaya yang ditemukan dari pembuatan sebuah produk. Penting untuk menentukan batas harga terendah produk. Kemudian ada activity based costing atau ABC. Modul ini merupakan respon atas kebutuhan untuk memonitor dan mengendalikan proses bisnis antara departemen selain pengendalian atas fungsi dan produk. Kemudian cost object controlling. Modul ini untuk memonitor order di area produksi. Terintegrasi dengan komponen logistik sehingga mampu menyajikan informasi seketika atas biaya aktual dan perhitungan biaya yang sudah berjalan. Kemudian ada profitability analysis. Ini digunakan untuk mempelajari sumber pengembalian biaya. Penentuan alokasi biaya berdasarkan atas pendapatan yang ditetapkan pada segmen tertentu. Beberapa jenis segmen pasar dapat didefinisikan dan dibedakan satu sama lain, misalnya produk, konsumen, order, jalur distribusi, dan batas pendapatan. Ini tadi controlling, nama modulnya ada overhead cost. Deskripsi monitoring peningkatan biaya tidak langsung pada proses produksi. Kedua ada cost center controlling, menganalisa adanya overhead dalam organisasi dan dapat menelusuri sub-area penyebab overhead. 3. Overhead order, untuk mengumpulkan dan menganalisa biaya berdasarkan individu internal. 4. Activity based costing. Dengan modul ini biaya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. 5. Product cost controlling, menentukan biaya yang ditimbulkan dari pembuatan sebuah produk atau layanan tertentu. Dapat digunakan untuk menentukan harga terendah.
6. Cost Object Controlling, membantu memonitor order di area produksi, dan dapat menyajikan biaya aktual atas objek. 7. Profitability Analysis, digunakan untuk mempelajari sumber-sumber pengambilan biaya, sumber info untuk penentuan harga, pemilihan konsumen, membangun kondisi distribusi, pemilihan jalur distribusi. Selanjutnya, investment management, mendukung proses investasi mulai dari perencanaan hingga investasi. Perencanaan dan anggaran ini dapat dibuat dari tingkat tertinggi dari order tertentu, dapat di-breakdown secara hierarki berdasarkan alokasi pada masing-masing departemen. Submodul investment management. Yang pertama, investment planning, yang kedua, budgeting, yang ketiga, controlling, yang keempat, prediksi depresiasi, dan yang terakhir, simulasi dan perhitungan. Selanjutnya, treasury, efisien aliran dana jangka pendek, menengah, dan panjang, dan antisipasi resiko merupakan aspek daya saing perusahaan. Modul-modul pada treasury meliputi yang pertama, ada cash management. Modul ini untuk menganalisis transaksi keuangan untuk periode tertentu. Transaksi pembayaran perusahaan meliputi cash holding atau uang di tangan, cash inflow, aliran uang masuk, cash outflow, aliran uang keluar. Intinya, cash manajemen agar semua informasi untuk likuiditas, informasi sumber dan penggunaan biaya dapat tersedia dan dapat digunakan untuk analisis dan proses pengambilan keputusan. Kemudian treasury management berfungsi untuk menyediakan fungsi untuk mengelola posisi dan perjanjian keuangan mulai dari order sampai transfer data ke bagian accounting. Kemudian market risk management meliputi koleksi data, pengukuran risiko, analisis dan simulasi, serta perencanaan aktif instrumen keuangan. Kemudian fund management digunakan untuk mendukung pengelolaan proses pendanaan mulai dari anggaran hingga ke pembayaran, termasuk memonitor pengeluaran, aktivitas, sumber daya, dan pendapatan. Kemudian ada enterprise controlling, modul yang mendukung fungsi pengendalian antar organisasi. Modul-modul yang tersedia diantaranya Executive Information System menyediakan informasi untuk mengelola organisasi. Komponen ini mengintegrasikan data dari komponen ERP lainnya dan data di luar ERP. Informasi yang disajikan berupa rekapitulasi dan overview serta dapat disajikan dalam bentuk drill down untuk menganalisis interaktif. Kemudian business planning dan budgeting menyediakan dukungan untuk unit bisnis atau grup untuk menghitung target bisnis yang meliputi perencanaan investasi utama, ROI, pencairan anggaran, dan penelusuran. Kemudian profit center cost. Modul ini digunakan untuk menganalisis keuntungan yang mungkin didapatkan oleh unit bisnis tertentu. Di sini sumber daya manusia. Sumber daya manusia memudahkan melaksanakan manajemen yang efektif dan tepat waktu terhadap gaji, benefit dan biaya yang berkaitan dengan SDM perusahaan, melindungi data personalia dari pihak luar, membangun sistem rekrutmen, dan pembangunan SDM yang efisien melalui manajemen karir. Modul HR terdiri dari 1. Personal management, mengatur, merencanakan, dan juga mengendalikan diri sendiri. Kedua, personal time management, pengelolaan waktu bagi karyawan. Ketiga, payroll, pengajian bagi perusahaan dalam mengelola karyawan. Yang ketiga, training and event management, mengadakan pelatihan terhadap karyawan, baik pelatihan terhadap karyawan baru maupun karyawan lawas secara berkala, dan event di mana perusahaan mengadakan serangkaian acara-acara penting yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Yang kelima, organisasi manajemen. Manajemen organisasi yang berfungsi mulai secara profesional, fungsi SDM bersama-sama dengan manajer lini. Karena pengelolaan SDM merupakan bagian dari tugas-tugas seorang manajer dari fungsi manapun. Dan yang terakhir,
travel management, pengelolaan di mana manajemen mengadakan perjalanan untuk meningkatkan semangat kerja karyawan dan menambah pengetahuan mengenai keadaan di luar perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.